المشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari putri keempat baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Siti Fatimah binti Muhammad SAW, lahir pada tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Dia merupakan putri keempat baginda Nabi dan ibunya Siti Khadijah binti Khuwailid. Kelahirannya disambut sangat gembira oleh Rasulullah SAW karena Siti Fatimah lahir pada saat tahun kelima sebelum diangkat menjadi Rasul. Siti Fatimah mendapat julukan Ajahra karena dia tidak pernah haid dan pada saat melahirkan nipasnya hanya sebentar. Dia juga dijuluki sebagai pemimpin wanita-wanita penduduk surga. Di dalam kitab Fatawa Ad-Dhahiriyah di kalangan Hanafiyah disebutkan, sesungguhnya Siti Fatimah tidak pernah haid sama sekali. Saat beliau melahirkan pun langsung suci dari nipasnya, karena beliau supaya tidak terlewatkan sholat. Karena itulah beliau dijuluki Ajahra. Dan juga ada suatu kutipan hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika aku dalam perjalanan ke langit, aku dimasukkan ke dalam surga, lalu berhenti di sebuah pohon yang ada di dalam surga tersebut. Lalu aku melihat sebuah pohon yang sangat indah, daunnya paling putih, buahnya paling harum. Kemudian aku mengambil buah tersebut, lalu aku makan buah itu dan menjadi nutfah di dalam sulbiku. Setelah aku sampai di bumi, aku berhubungan dengan Khadijah. Kemudian ia mengandung Fatimah. Setelah itu, setiap aku rindu aroma surga, aku mencium Fatimah. Demikian di dalam kitab Tafsir Durrul Mansur. Pada usia 5 tahun, Fatimah ditinggal ibundanya Khadijah. Mau tidak mau, secara langsung dia menggantikan tempat ibundanya untuk melayani, membantu, dan membela ayahandanya. Dalam usia kanak-kanak, Fatimah mendapat berbagai cobaan. Salah satunya adalah menyaksikan perlakuan keji kaum kafir Quraisy kepada ayahnya. Seringkali dia meneteskan air mata di pipinya ketika melihat penderitaan yang dialami ayahandanya. Singkat cerita, saat Fatimah beranjak dewasa, banyak sekali sahabat dari ayahnya yang hendak melamarnya, antara lain Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab. Namun Rasul menolak pinangan-pinangan sahabatnya tersebut. Kata Rasul, saya menunggu keputusan wahyu dalam urusan Fatimah. Tak lama setelah itu, Jibril datang untuk mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya Allah telah menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Tidak lama dari itu, Ali bin Abi Thalib datang menghadap Rasul untuk meminang Fatimah. Dengan tangan terbuka, baginda Nabi menerima Ali sebagai mantunya. Sampai-sampai ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah
Baginda Nabi mengatakan, Fatimah lebih kucintai daripada engkau Ali. Namun dari pandanganku, engkau lebih mulia daripada Fatimah. Hadis riwayat Abu Hurairah. Setelah menikah, pada suatu hari datanglah seorang suku Bani Salim yang terkenal akan praktek sihir dan melontarkan kata-kata cacian makian kepada Baginda Nabi. Namun Baginda Nabi menjawab dengan lemah lembut. Ahli sihir tersebut pun terpesona. Akhirnya dia memeluk agama Islam. Lalu Nabi Muhammad meminta kepada Salman untuk membawa ahli sihir tersebut ke tempat seseorang saudara seagama Islam yang dapat memberinya makan dikarenakan ahli sihir tersebut dalam keadaan lapar. Akhirnya ahli sihir tersebut diajak oleh Salman untuk mengunjungi rumah Fatimah. Usai Salman memberitahu maksud kunjungannya, dengan air mata berlinang, Siti Fatimah mengatakan bahwa di rumahnya tidak ada makanan sejak 3 hari yang lalu. Namun putri baginda Nabi tersebut tidak mau menolak seorang tamu, seraya berkata, saya Fatimah tidak dapat menolak seorang tamu yang lapar tanpa memberinya makan sampai kenyang. Kemudian Siti Fatimah melepas kain kerudungnya dan memberikannya kepada Salman untuk menukarnya kepada Samon, orang Yahudi. Salman dan ahli sihir pun sangat terharu dengan kemurahan hati Fatimah. Itulah kisah hidup Siti Fatimah Az-Zahra yang sangat menyentuh hati. Fatimah dijuluki Az-Zahra karena dialah wanita yang tidak pernah merasakan haid dan nipasnya hanya sebentar. Itulah kisah Siti Fatimah, mudah-mudahan memotivasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.